Baik, terima kasih. Kita masuk ke segmen yang kedua nih, semoga lebih seru lagi nih, kayaknya pertanyaan udah banyak banget. Tadi kita banyak bicara mengenai pencatatan yang baik, supaya kita bisa monitor, dan sebenarnya gunanya apa sih? Gunanya ini semua supaya kita bisa memiliki strategi lebih baik lagi untuk pengadaan ataupun bagaimana kita bisa mengeluarkan obat dengan lebih efisien gitu. Saya mau mulai dengan pertanyaan pertama nih mengenai perputaran stok. Banyak sekali ya pertanyaan yang muncul dari peserta pada saat registrasi juga, dan di sini juga saya lihat gimana sih cara memesan yang baik supaya barang itu tidak overstock kebanyakan, atau supaya jangan sampai barang itu menimbun menjadi dead stock gitu ya, kita menjadi rugi dan buntut-buntutnya belakangnya mesti ngurusin barang ED gitu ya. Oke, saya mulai dari Bu Ratih deh. Ibu Ratih masih mute, bisa tolong di-unmute. Oke, ya. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana nih triksnya atau tipsnya cara memesan yang baik supaya jangan sampai barang itu di apotik ada yang out of stock gitu, atau jangan sampai ada dead stock juga ya, barang mati, atau jangan malah kelamaan bisa jadi ED. Ada tipsnya nggak? Kalau saya sih prinsipnya ada dua hal sih yang harus kita tahu. Kita tahu barang itu kapan habisnya, dan kita tahu barang itu berapa lama dia datang ke apotik. Jadi penting banget kita kan lokasi apotik itu menentukan berapa lama pengirimannya, dan setiap distributor obat itu punya waktu pengiriman. Kalau kita kebetulan apotik saya di tengah kota, jadi kalau di tengah kota pada umumnya satu maksimal 2 hari sudah sampai. Jadi kalau misalnya satu barang itu saya perkirakan, saya kebetulan setiap hari order ya. Kalau barang itu habis habis dalam waktu 2 hari, dia ada sisa 1 hari itu lakunya berapa. Dari sana kita mulai memperkirakan untuk ordernya. Jadi barangkali dia akan besok sudah bisa datang atau 2 hari lagi datang. Jadi dijaga supaya jangan sampai barang itu 0 nilainya. Tapi di masa pandemi itu tidak mudah ternyata untuk bisa menerapkan itu. Jadi selain 2 hal yang tadi, kita perlu tambah lagi PBF mana saja yang menyiapkan obat itu. Jadi kita nggak tergantung dengan hanya satu distributor, tapi kita punya 2 atau lebih dari 2 juga sebanyak mungkin kita tahu obat-obat yang kita perlukan, vitamin, suplemen yang kita perlukan, siapa saja yang pegang. Jadi berhubungan baik dengan yang tadi seperti Pak Komang dan Pak Nyoman bilang, kita harus punya koneksi yang bagus dengan sales, dengan prinsipal untuk tahu bahwa mereka pegang barang apa, mereka punya apa. Itu mungkin dari saya ya. Mungkin dari Pak Purna mau menambahkan? Baik, saya sedikit saja menambahkan yang disampaikan Bu Ratih tadi. Kalau Bu Ratih kan praktisi ya, praktis banget gitu dilakukan. Nah, kalau saya karena memang tugas saya waktu itu, dan ya sampai hari ini sih pekerjaannya memang seperti itu ya, melakukan istilahnya apa ya, forecasting seperti itu. Jadi beberapa teori sebenarnya, dan satu yang saya sampaikan tadi itu adalah EOQ dan juga ABC analisis itu sangat-sangat penting. Mungkin jadi Bapak Ibu yang mungkin mau memulai bisnis apotek begitu atau farmasi agak sulit untuk memulainya gitu. Maksudnya membuat forecasting seperti apa. Tapi bisa dibuat dengan modeling. Nah, saya contohkan seperti ini. Jika membuka satu outlet baru gitu. Kami dulu itu melakukan modeling dengan outlet yang kurang lebih omsetnya yang direncanakan itu berapa. Jadi dari situ angka ataupun historical dari penjualan dari outlet yang lama ini kita modeling dengan mempergunakan beberapa teknik atau tools begitu ya. Kalau kita punya waktu nanti mungkin Pharmacare bisa memfasilitasi ya, kita bicara mengenai forecasting.
kita membuat modeling itu sehingga memunculkan angka-angka atau nilai jumlah barang apa yang akan kita sediakan dan berapa jumlahnya. Ya. Kemudian mempertegas yang disampaikan Bu Ratih tadi, bagaimana caranya kita supaya lebih akurat. Tentu dengan melakukan forecasting, ya, yang tadi EOKI sama apa tadi ABC analisis, itu akan membuat kita menjadi lebih tahu, lebih paham berapa sih jumlahnya yang akan kita order dan berapa lama barang itu bisa kita putar gitu ya. Saya surprise juga tadi Bu Ratih bilang setiap hari melakukan order. Wow, luar biasa. Berarti apoteknya nggak pernah sepi ya Bu ya? Jadi selalu ada order melakukan itu ya. Karena pengalaman saya dalam satu, karena sering belinya bulky gitu ya. Dalam satu kali, satu item, mohon maaf. Satu item biasanya kita buat atau setting itu setiap minggu sekali melakukan ordering. Sebenarnya setiap hari ada order sih, tapi berbagai macam item gitu ya. Jadi tidak setiap hari satu item itu di order setiap item seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Sulis. Iya, ya. Kalau Pak Komang nih, pertanyaan saya sama, tapi mau berbagi dong. Kalau Pak Komang kan pengalamannya tidak hanya apotek, tapi juga instalasi farmasi rumah sakit yang besar lagi ya. Apa nih perbedaannya dalam strategi melakukan pengadaan ini dengan dua tipe kefarmasian yang berbeda? Iya, saya melengkapi dari Pak Nyoman, benar, forecasting itu adalah satu kunci. Tapi saya ingin menambahkan dari sisi gini, di sini kan hampir 45% dari apotek, saya lihat juga 24% dari rumah sakit sisa distributor. Kita ngomong sekarang pertanyaannya mungkin pada pertanyaan kalau apoteknya baru, gitu. Kalau rumah sakitnya baru. Saya untuk rumah sakit saya mengikuti 2 rumah sakit baru dari awal, bagaimana forecastingnya, bagaimana perencanaannya. Sistem modeling yang disampaikan Pak Nyoman juga pernah saya terapkan karena satu rumah sakit yang saya pernah pengalaman itu rumah sakit besar national wide, yang satu adalah rumah sakit pemerintah baru. Jadi cara pendekatannya sedikit berbeda. Resources-nya berbeda, sumber informasinya berbeda, dan kebutuhannya berbeda. Tentu kalau saya ngomong apotek, sedikit tentang apotek juga, mirip sama. Yang paling penting adalah, kalau apoteknya ini adalah lama, itu enak. Atau punya jejaring yang dimodeling. Itu kita punya history. History itu kita akan kelola. Kan begitu. Tapi kalau enggak, bagaimana? Saya punya pengalaman juga. Saya paling enak ketika menggunakan history forecasting, teori forecasting itu dengan resource yang ada, dan ini rumah apotek yang saya kembangkan ini tidak seperti Mbak Ratih di tengah kota, saya di desa, dan nanti akan berkaitan dengan cara pengorderannya, waktu lead time-nya. Saya pakai hal yang sederhana, saya nonton di TV, iklan, coba perhatikan, 8 dari 10 iklan itu pasti berhubungan dengan obat, atau makanan, atau produk kesehatan. Perhatikan, saya pernah mempraktekkan ini. Kemudian survei, jaringan yang kita punya gunakan survei. Terus supaya ordernya pas, saya juga mengikuti top brand. Jadi top brand produk itu kan ada di internet, gampang sekali nyari 50 top brand, 10 top brand. Ya itu juga salah satu bagian dari bahan untuk pengadaan supaya ujungnya apa? Jangan sampai aitornya, kalau istilahnya itu akan ngendap atau sampai ED gitu kan. Ya syukurnya saya 5 bulan ini berputar gitu. Karena karakteristik tidak ada yang namanya ilmu pasti, pakai ilmu ini pasti akan ini gitu, tidak. Kalau tidak memiliki histori sendiri. Paling bagus adalah kalau kita punya sejarah sendiri, itu enak dijadikan forecasting. Tapi kalau yang baru, itu pertanyaannya banyak yang baru, itu gimana secaranya, karena ED itu. Dan paling penting juga, jangan sampai terjebak pada harga dan promo. Harga promo itu kadang-kadang kalau teman-teman tidak mengikuti tren, tidak tahu histori, penggunaan barang, karakteristik pelanggannya, oh promonya diskonnya gede banget, ambil aja katanya. Ya itu yang menyebabkan. Saya tidak, promo selalu akan menjadi salah satu patokan, parameter untuk order. Tapi ingat, yang paling penting bukan di situ. Paling penting adalah market kita, barang yang akan kita jual, ya kan? Sama sedikit banyak itu dari
tim kita sendiri bisa jualan apa enggak gitu. Apotek itu bukan datang orang beli A langsung kita kasih, enggak. Kita harus bisa memberikan dia pilihan terhadap permintaannya dia. Jangan sampai memang beberapa pasien itu minta A, tak mau minta B. Tapi karena ketidaktahuannya, kekurangan informasi yang pelanggan miliki, kita kan terkait masalah obat kita nih, masalah barang kita nih. Dia minta A, enggak ada, padahal kita punya barang A1 gitu. Nah, komunikasi itu juga salah satu alternatif. Dia bukan hanya ngomong masalah order saja, itu barang kenapa biar nggak edek. Enggak. Ada masalah di cara penjualannya, ada masalah di cara komunikasinya. Itu juga harus menjadi salah satu indikator juga atau parameter untuk memastikan barang tidak edek. Ya kan? Ciptakan marketing juga di apotek. Kalau marketing itu barang yang nggak laku bisa jadi laku, itu yang penting gitu kan. Kadang-kala kita forecasting, Pak, nyaman ya. Karena forecasting pun kita sudah punya datanya, sudah punya resource-nya yang bagus, hitungannya udah pas. Karena kan juga blessing juga, itu bisa terjadi. Ya, tapi tolong dibarengi juga dengan cara penjualan yang benar. Karena ini obat, karena ini farmasi, tentu ada kaidah-kaidah etika dan batasan barang mana yang boleh dijual sebagai substitusi. Saya rasa begitu, Mbak. Sulit sekali. Terima kasih. Ya, wah semakin melengkapi. Jadi kita nggak bisa ngomong pengadaan kalau kita nggak ngomong bisa jual gitu ya. Barangnya masuk, kalau kita nggak bisa keluarin, mandek juga gitu. Jadi seberapapun kita jago melakukan forecasting, tapi kalau kita juga tidak bisa mengerti kebutuhan pasar, kebutuhan, keinginan, dan kita menyediakan barang yang memang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ini ternyata sangat berbeda ya. Apotek satu dengan yang lain, satu daerah dengan yang lain, instalasi farmasi dengan apotek itu sangat berbeda-beda. Jadi butuh banyak pengetahuan ya untuk kita bisa melakukan ini, dan terutama ini berkaitan sama cash flow juga ya. Jadi supaya kita punya uang, jangan sampai kita order, tadi kata Pak Komeng juga tergiur promo, akhirnya kita pesan banyak-banyak barang di promo, saat jatuh tempo fakturnya nggak ada uang untuk bayar karena belum terputar uangnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, saya mulai bacain beberapa pertanyaan dari peserta. Dari Rizka Aulia Putri. Kapan dilakukannya buffer stock di apotek dan di instalasi farmasi rumah sakit? Dan apa ketika persediaan memang sudah habis atau berkisaran sisa berapa baru diorder? Mengenai buffer stock nih. Mungkin Pak Komang mungkin bisa jawab dulu, nanti ditambahkan oleh Bu Ratih dan Pak Purnaya. Iya, teman-teman rumah sakit. Jadi apa yang namanya buffer stock itu ada hitungan juga, ya kan? Lead time-nya, tergantung budgetnya. Kita ingat di rumah sakit ada anggaran, kita di rumah sakit ada formularium namanya, ada batas-batasnya, kita punya history, min-max itu. Berapa buffer stock yang ideal, itu setiap tempat beda. Sama seperti Pak Nyaman tadi sampaikan mengenai apa kelonggaran di dalam stok opnam hasilnya itu. Di buffer cost juga sama, itu banyak sekali berpengaruh. Salah satunya adalah akses jarak, kalau bahasa kami di rumah sakit itu namanya lead time. Berapa lama barang itu dari order sampai barang itu bisa digunakan gitu. Di rumah sakit kan prosedurnya lama, panjang, prosesnya panjang gitu. Nggak seperti apotek yang dimiliki oleh 1-2 orang atau petugas langsung dia order, dia terima, dia masukin, dia jualan gitu. Enggak. Di rumah sakit itu fleksibel, complicated, ya kan? Dari yang merencanakan, yang mengadakan, yang meng-approve, yang memesan, itu orang berbeda. Yang menerima, yang menginput, yang memasukkan keranjang itu orang berbeda. Belum lagi di distributornya. Jadi buffer stock itu berapa? Itu ada rumusannya. Saya nggak hafal secara detail, dan itu masing-masing rumah sakit itu beda-beda loh. Memang salah satu yang menjadi patokan adalah anggaran. Berapa sih anggarannya gitu. Dan jangan lupa mungkin di dalam logistik itu ada namanya capacity. Buffer stocknya anggarannya gede, cuman gunanya kecil, kan nggak mungkin. Gitu. Dan di rumah sakit yang paling sering saya gunakan, sering dipakai adalah sistem VAN, vital, esensial, non esensial. Itu yang paling penting. Obat penting mana, obat esensial mana, vital mana, esensial mana, itu menjadi penting. Karena seperti Pak sebelum ini bilang, kalau dulu di rumah sakit saya yang lama barang mahal gitu, di atas kalau nggak salah 400.000 itu di sebelah saya raknya. Jadi orang keluar masuk itu kelihatan. Kebetulan biasanya barang yang mahal itu barang yang vital dan barang esensial. Jadi teman-teman ngambil itu benar-benar di sebelah saya. Kadang-kadang kalau saya ada ya, saya ngambilin langsung. Jadi tahu, tinggal lirik aja ini. Walaupun di
di kebutuhan rumah sakit tuh ingat, kalau ngomong rumah sakit, forecasting itu akan berbeda tergantung dari kasus yang terjadi pada hari itu. Itu menjadi penentu juga. Walaupun kita punya story, katakan satu obat jantung, katanya Nicardipine gitu misalnya, dulu obat untuk jantung di ICU. Bisa kejadiannya bisa sekali aja dalam sebulan atau 2 kali, tapi sekali pakainya itu tinggi banget gitu. Jadi kalau kita akumulasi dalam setahun atau 6 bulan, itu kan penggunaannya kan tinggi dan itu barangnya mahal gitu. Jadi tidak bisa kita punya forecasting, kemudian buffer stocknya berapa. Tetap dihitung adalah salah satunya yang paling basic adalah lead time. Kapan barang itu di order, kapan nyampe, itu yang menentukan. Jangan sampai selama lead time itu barangnya kosong, minimal sejauh itu. Kalau memang umumnya sih ya 2 minggu. Kalau pemerintah lebih panjang lagi, karena prosesnya panjang banget. Bisa untuk 2 bulan, bisa untuk 3 bulan, karena sistem anggaran di pemerintah kan agak berbeda ya, dari pengajuan sampai realisasi. Jadi swasta itu lebih fleksibel. Cuman kalau pengalaman saya biasanya dipakai seminggu atau 2 minggu. Karena lead time apalagi tengah kota. Banyak rumah sakit tengah kota. Kalau rumah sakit dulu saya ikut ngampu rumah sakit di Labuan Bajo dan di Kupang, itu lead time-nya sampai 3 minggu. Jadi barang sekarang di order 3 minggu lagi baru nyampe di situ. Tentu buffer stock-nya mereka akan berbeda dengan kita yang aksesnya lebih mudah, tergantung kita di mana. Itu kalau mau ngomong idealnya bukan nilai, berapa lama gitu buffer stock. Kalau bagus gimana? Ya buffer stock spekulatif. Hari ini order, hari ini datang, besok habis order lagi gitu. Itu bagus secara cash flow kan begitu. Saya rasa itu Pak Sulis. Mungkin Pak Nyoman bisa tambahkan. Ya, mungkin Pak Nyoman Purnaya bisa ditambahkan. Baik, saya menambahkan mengenai buffer stock ya. Benar sekali, secara praktek maupun teori gitu ya. Sebelum saya menjawab, saya ingat yang seperti Pak Komang tadi sampaikan. Saya tadi ingin menyela Bu Sulis ya. Jadi saya ingat sekali, saya ini kan orang logistik dan supply chain ya, yang mainnya di angka saja gitu, tidak tahu menjualnya seperti apa. Nah, beberapa kali ya, saya berkunjung ke outlet gitu. Ya, mohon maaf kasar sedikit ya. Saya diumpat gitu. Lu yang ini ya, bikin forecasting ya. Lu kira gampang jual obat beginian? Karena saya melihat angka gitu kan. Jadi aitornya itu secara angka, secara teori itu memang cepat, bagus gitu ya. Ternyata mereka tidak bisa jual di outlet itu. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Komang tadi gitu ya. Nah, kemudian dari sisi safety stock, idealnya itu berapa? Ya, saya sedikit menambahkan secara teori sangat-sangat tergantung dengan lead time tadi. Ya, apalagi Pak Komang tadi mencontohkan lead time antara di Labuan Bajo dengan Denpasar, mungkin Bu Ratih di tengah kota outletnya gitu, apalagi dekat dengan PBF gitu ya, hitungan jam sudah nyampe. Nah itu sangat-sangat berpengaruh. Di sisi yang lain tentu ada secara finansial, budget kita berapa sih? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Memang hitung-hitungan gampang, saya gampang banget dengan ngatur angka begitu ya. Terus bagaimana menghitung safety stock? Nah, rumusnya tadi saya sempat singgung sedikit dari EOQ tadi, dan itu ditambah dengan safety stock. Nah, safety stock itu ada lead time-nya, kemudian ada ya mungkin teman-teman yang di bangku kuliah itu dapat ilmu seperti itu ya, sederhana seperti itu. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, ada yang lebih rumit ya, ada yang lebih rumit gitu. Nah, saya tadi belajar dari yang disampaikan Pak Komang, oh ternyata untuk obat jantung gitu yang esensial itu nggak mudah untuk melakukan forecasting gitu, sesuai dengan perkiraan kejadian ya. Akan tetapi saya punya pengalaman, mungkin kalau saya share di sini agak lucu terdengar gitu ya. Jadi saya membuat forecasting untuk satu obat, saya sebut saja pil biru di sini ya, Bapak Ibu. Karena ini untuk spreading ke seluruh nasional gitu ya, Indonesia. Ketika saya membuat bahwa lead time-nya itu panjang. Ternyata outlet yang ada di Bali waktu itu masih 5. Itu pendek banget mintanya. Ternyata katanya habis, apalagi mau weekend. Saya mikir, kok orang Bali suka obat pil biru ya? Buat apa gitu ya? Ternyata yang beli adalah ya para wisatawan mungkin seperti itu ya, itu luar biasa. Omsetnya untuk di Bali khususnya untuk item itu sangat tinggi. Saya sampai ngomong, itu dipakai permen ya sama orang Bali. Pil biru seperti itu ya. Jadi ngaco, jadi benar-benar
forecasting saya, hitung-hitungan saya benar-benar ngaco dibuatnya gitu ya. Jadi saya teringat yang disampaikan Pak Komang tadi untuk barang esensial. Jadi saya masukkan ke barang esensial jadinya warna biru itu. Meskipun di Kalimantan, di Sumatera nggak laku. Mungkin itu Bu Sulis, Pak Bu Rati bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, silahkan Bu Rati. Ya, kalau pengadaannya benar, saya setuju banget sih mengenai kapan barang itu datang, kapan barang itu habis. Kayaknya kembali lagi di tempat kita masing-masing, kita harus tahu persis kebutuhannya bagaimana, pasarnya bagaimana. Kalau saya bandingkan dulu, saya pernah bekerja di apotik perifer di daerah Mambal, itu permintaannya sangat jauh berbeda seperti saya saat ini di tengah kota. Jadi di situ peranannya farmasi. Jadi teman-teman di sini yang kebetulan apoteker juga bekerja di apotik, edukasi itu penting, tapi kita juga perlu tahu bagaimana karakteristik pelanggan kita. Kita bisa menyampaikan bahwa ini obat sama tapi beda pabrik. Tapi kalau karakter pelanggan kita itu, jadi kita lihat-lihat nih pelanggannya bisa mudah diedukasi, bisa paham atau enggak. Jadi di situ ada istilahnya, ada seninya nih pada saat kita berjualan atau kita menawarkan produk bahwa barang itu sama, beda pabrik, kandungannya sama, tapi tidak langsung mudah dijual. Tapi kita kalau bisa istilahnya mengambil hati pelanggan, kita bisa mengedukasi mereka dengan baik. Dari sulit bisa jadi mudah. Tapi tidak selalu mudah. Dari situ seninya kita jadi itu perlu latihan, perlu lebih sering lagi untuk melakukan hal tersebut gitu. Ya. Kembali lagi ujungnya SDM juga ya. Ya, betul. Jadi sebagus mungkin rumus kita melakukan strategi dengan metode yang berbeda-beda, pada akhirnya kembali ke SDM juga gitu ya. Iya. Oke. Ini saya lanjut nih. Oh ya, boleh Pak Komang. Kalau praktis di dalam overcasting itu ada beberapa aplikasi juga, banyak sekali aplikasi juga. Kebetulan aplikasi yang saya pakai itu sekarang saya tidak menggunakan istilah kalau di rumah sakit itu perencanaan. Saya bulan depan saya akan beli ABC, enggak gitu. Saya menggunakan history yang langsung ada di sistem yang kami pakai. Jadi teman-teman di tim saya udah langsung sekarang order, udah ini, cuman masih manual aja. Jadi manual karena gini, kemarin ini tinggi nih, karena si bapak ini gitu udah beli obat, bulannya dia nggak beli karena dia udah beli udah 2 bulan lagi, untuk 2 bulan itu misalnya, ya kan. Kedua, kebetulan saya kan apoteknya jauh nih, dengan saya tinggal tidak tiap hari di situ saya gitu, tapi seminggunya itu ada. Selalu tak bilang tolong sesuaikan dengan kondisi program desa, karena kita di desa. Ya, kayak kemarin vaksin kemarin, Pak ada program vaksin gitu, ya udah paracetamol pasti naik tuh. Sebelumnya nggak terlalu tinggi pasti, beneran tinggi. Jadi kita, teman-teman saya tak minta juga teman-teman di lapangan gitu ya, untuk mengkonfirmasi data yang disajikan oleh sistem kita. Sistem kita melihat ini yang laku sekian banyak gitu. Untuk dikonfirmasi untuk nanti kita forecasting untuk diadakan gitu. Belum tentu loh yang bulan lalu itu laku ABC itu ada kayak sangat khusus gitu ya, misalnya ada kasus cacarnya sedang tinggi nih ya di keluarga gitu, acyclovir-nya naik gitu, salah satu obat yang paling sering kan acyclovir-nya naik, bulan depan sudah nggak ada kasus itu, turun gitu. Dan ingat, kalau saya di rumah sakit juga menggunakan tren penyakit yang terjadi itu. Kalau kita punya histori ada bulan sekian, kayak ini bulan Agustus ini rumah sakit pasti akan turun. Kenapa? Ini jam pergantian orang, kalau nggak pandemi ya, ini biasanya Agustus, Juli, Agustus orang liburan sama persiapan sekolah, sehingga spend money untuk berobat itu kecil. Sehingga apa? Pasien akan turun, otomatis persediaan kita akan lambat jalannya. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu selain histori juga tren pasar gitu. Tren umum, kita harus lihat dulu tren nasionalnya apa, tren lokalnya apa, tren sublokalnya apa. Even itu di desa, 2 desa, saya di pengalaman di desa itu 2 desa yang berbeda berdekatan. Untuk obat sakit giginya itu beda ternyata. Ibu Rati bilang, saya edukasi ini obatnya sama loh. Enggak. Kenapa? Mereka percaya sama tetangganya. Iya benar sama obat sakit gigi sih.
gitu kan, dua obat yang beda, yang beda tapi sama. Ini desanya ini minta ini, desa ini minta ini, jadi karakternya udah beda. Kita walaupun kita edukasi gitu, sehingga nanti itu juga salah satu faktor. Jadi saya ingin nambahin sistem itu bisa membantu loh untuk membuat. Karena kala orang yang intuitif itu, orang pebisnis intuitif itu beda lagi. Melihat data, melihat histori itu beda. Dia akan membandingkan dengan aura di tempat kerja. Saya punya pengalaman staff gitu, auranya dia beda gitu. Kalau dia ngorder, kalau bahasa Bali cepeng itu apa ya? Pasti keluar nih Pak, gitu. On point ya. Kadang-kadang saya juga ngajak mereka, ayo tebak sekarang apa yang akan banyak gitu. Kenapa? Ya challenge begitu membuat teman-teman juga akan menjadi, oh tadi saya udah musuh ini kalau sampai nggak laku kan malu saya gitu. Dia jualan juga lebih baik. Jadi kita tetap cara-cara pendekatan begitu juga kita pakai untuk meningkatkan omset dalam hal ini. Saya itu Pak, terima kasih. Ya, wah mantap. Jadi kombinasi antara sistem, data, dan juga intuisi dan pengalaman gitu dengan melihat keadaan sekitar. Oke, kita waktunya udah sedikit lagi, cuman ada banyak pembahasan nih yang seru di masa pandemi. Nah ini mungkin kita semua mungkin nggak punya jawaban yang real gitu kan. Kita semua lagi menghadapi ini. Tapi coba saya tanya, sebutkan dulu nih ada pertanyaan dari Desi Kurnia. Bagaimana cara memenuhi stok barang fast moving dengan kecepatan laju harga yang naik turun? Misalnya pada harga masker, atau mungkin sekarang multivitamin ya. Bahkan tadi juga ada pertanyaan yang bagaimana nih sampai ada yang menjual dengan HET ataupun melebihi harga HET gitu. Jadi gimana nih kira-kira pendapatnya mengenai situasi yang terjadi saat ini? Dari Ibu Ratih. Ini menarik banget. Kita kalau di apotek saat ini tuh kayak naik roller coaster deh. Ini dapatnya sekian. Yang menarik saya ingat terakhir itu adalah paracetamol. Jadi seperti yang tadi Pak Komang sempat cerita mengenai vaksin ya. Jadi kalau ada event mau ada kegiatan vaksin, pasti paracetamol tuh naik. Saya mungkin nggak terlalu banyak belajar teori, maksudnya nggak memikirkan teori saat bekerja di apotek, tapi bener aja kenapa orang mintanya semua datang ke apotek paracetamol mulu, padahal ada Sumagesif, padahal ada Sanmol, padahal ada Panadol. Jadi saya tanya tuh waktu ke karyawan yang divaksin, apa disaranin sama petugasnya di prepare setelah vaksin yang ngomongnya paracetamol. Jadi itu sangat berpengaruh, bener, itu pengaruh banget. Nah, yang menarik itu paracetamol. Akhirnya kan saya pikir saya harus stok paracetamol yang biasanya saya order sejumlah X, saya order 2 kali X gitu, jadi lebih banyak. Nah, pada saat order berikutnya, dia langsung harganya itu harus cash. Awalnya kita paracetamol itu kredit 30 hari, habis itu setelah itu kita harus cash. Nah, di situ pentingnya juga kita harus punya cash flow. Kalau kita berani bayar cash, berani bayar di awal, kita akan dapat barang. Kalau enggak, dia nggak akan kasih. Jadi, manajemen di situ penting banget. Kalau kita juga harus simpan uang, sisihkan sedikit dana untuk hal-hal yang seperti itu. Istilahnya, kalau kita tuh rebutan nih barangnya, kalau kita nggak mau bayar di awal, kita nggak dapat barang. Jadi bagaimana perhitungan keuntungan mungkin bisa ya kita substitusi lah barangkali dari barang yang lain bisa kita gunakan. Ya. Kalau dari Pak Purnaya bisa menambahkan dari sisi profesional seperti apa nih? Terutama nih lagi seru banget nih ya di farmasi nih mengenai stok-stok barang tertentu. Betul. Mungkin saya terus terang dari sisi penjualan atau marketing tidak punya ilmu dan pengalaman di situ gitu ya. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, saya mainnya angka dan historical data gitu. Nah, mungkin saya sedikit mencoba menanggapi dengan adanya perbedaan harga yang begitu cepat, kemudian permintaan yang begitu fast moving lah istilahnya. Lagi-lagi kalau saya melihatnya dari sisi dalam melakukan forecasting, kita harus secara praktis yang disampaikan Pak Komang itu benar banget gitu ya. Kita harus melihat beberapa faktor yang saya contohkan tadi, pil biru tadi. Memang kalau Pak Komang kan menceritakan obat gigi satu tempat di tempat lain itu berbeda gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Dan memang secara data ataupun istilahnya apa ya, teori yang Bu Ratih bilang tadi, kadang-kadang itu tidak mengena dan butuh memang intuisi. Dan saya yang kerjaannya ngelihat angka dan duduk di belakang meja gitu, sering sekali diminta untuk turun dong, liatin kayak apa di lapangan. Nah, Pak Komang, Bu Rati ini kan orang lapangan sekaligus otaknya gitu ya. Dan apa istilahnya? Saya sampai lupa kata-kata cespleng itu apa tadi Pak Komang? Saya baru ingat, oh iya, cepeng gitu ya. Saya jadi ingat, oh iya, ada kosakata itu ya, cepeng itu udah lama nggak makainya. Jadi itu memang intuisi yang sangat diperlukan. Kalau misalnya kita nggak langsung turun di lapangan, melihat langsung kondisinya, cepeng itu nggak bisa. Kalau saya sekarang diminta tolong misalnya Bu Rati, Pak Komang, tolong dong dibikinin forecasting, diketawain forecasting saya pasti sekarang. karena memang kondisinya nggak seperti itu. Mungkin tanggapan saya agak melenceng gitu ya, tidak menjawab pertanyaan. Paling tidak kurang lebih seperti itulah. Gitu Bu Sulis. Ya, Pak Komang, gimana nih menyiasati dan mungkin bisa buka rahasia dapurnya juga supaya bisa dapat barang dari distributor yang langka-langka ini. Di awal tadi kita ngomong, kadang kita bisa mendahului informasi itu, mendahului dari banyak, kalau saya menyebutnya sebagai banyak bergaul gitu ya. Kalau orang lain mungkin banyak membaca juga penting. Artinya gini, berita itu orang-orang bermain forex, main saham itu biasanya sudah memforecasting, dia juga membaca berita apa yang akan terjadi kan begitu. Itu pun saya mendengar dari teman-teman yang mendalami itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah akan apa nih? Gitu. Dengan kondisi ini, kebijakan ini nanti dampaknya kemana gitu? Analisa regulasi pun kita akan lakukan. Karena sekarang saya cukup sering berdiskusi sama teman-teman di organisasi. Koneksi, Pak Nyoman nyebutnya adalah koneksi, itu penting. Karena saya bergerak di bidang sekarang di retail, di apotek, mau nggak mau saya harus buka koneksi selebar-lebarnya ke sisi distribusi, bahkan sampai ke municipal, which is adalah pabrik. Kenapa? Karena saya apoteker, beberapa teman untuk kerja di pabrik, beberapa teman juga marketing, dulu kebetulan saya pernah jadi marketing. Jadi saya nggak hanya percaya sama hierarki dari struktur organisasinya. Saya cenderung mencari orang kunci, siapa yang meng-on-off-kan sebuah proses. Gitu. Kalau kita dapat dari resource itu, saya sebut sebagai resource A1. Kalau bahasa intelijennya A1. Kalau dia bilang kosong, dia pasti kosong. Kalau dia bilang, Pak, ini akan kosong dalam sekian waktu. Dia pasti marketing. Nah, mendapatkan informasi seperti itu tentu harus mencari pertemanan. Kalau saya bilang, membina pertemanan koneksi yang bagus. Nggak mesti harus kita atas bawah ya. Kalau banyak teman, banyak bergaul, dan saya banyak sekali mendapat pengalaman. Ya, saya sudah melirik Pak Nyoman pernah, nanti saya bikin sesuatu mau diskusi sama beliau gitu. Jadi itu, kalau kita mau bergerak di apotek, kita bergerak di distribusi, kita harus tahu alurnya, kita harus tahu simpul-simpulnya gitu. Kalau sudah tahu simpul-simpulnya, kita tahu informasi lebih dulu paling tidak. Penting nggak penting, tapi kalau ngomong masalah distribusi, masalah barang, itu bagi kita penting. Masyarakat nggak mau tahu, dokter nggak mau tahu, lu nyari di mana, gua butuh ini, lu cari. Kemudian kadang-kala kita bersaing kan ya. Saya agak berbeda ketika menangani sebuah persaingan di retail sama di rumah sakit. Di rumah sakit kadang-kala teman-teman saya itu ini nggak tahu loh. Karena yang saya pikirkan adalah pasiennya gitu. Kita nggak boleh, kalau di rumah sakit itu ada, maaf istilahnya, minjem barang gitu ya, minjem barang. Karena kita ngomong masalah kebutuhan, manfaatnya ke si pasien, kita nggak punya pasien itu. Tapi kita juga nggak berharap punya pasien seperti itu gitu kan, tapi kita selalu barang. Memang sedia payung sebelum jam, cuman yang namanya kemanusiaan tuh nggak bisa gitu. Kita tahu di sebelah A, di rumah sakit A itu ada butuh, kita punya, lepas gitu. Nanti kita nggak ada gimana, cari lagi cara lain. Masih kita mencoba untuk buying time untuk mendapatkan itu. Bahkan sering sekali saya mendapatkan informasi itu, kalau nanya nih ke call center nanya seperti itu ya bahasa normatif gitu. Kalau kita hanya memerlukan informasi yang umum ya nyarilah ke situ. Kita tanyanya ke ke CS ya istilahnya, CS ya. Kalau bahasa di rumah sakit itu, kalau ke frontliner kita bertanya bahasanya normatif. Kalau kita mau nanya lebih detail, kita harus tahu siapa yang dicari.
Kalau rumah sakit saya sesak nih, paru-paru dicari, dokter paru dicari. Kalau ke distributor juga sama. Yang pegang faktur siapa? Kepala gudang, kadang kepala gudang, mohon maaf nih, kepala gudang juga nggak detail tahu, karena mereka sibuk untuk melakukan forecasting tadi di belakang meja. Orang administratornya, orang yang ngambilin barang, itu walaupun pekerjaannya, maaf nih, nggak gengsi banget, tapi dia punya simpul yang kuat loh. Dan dia tahu ini barang ini, bahkan, maaf ya, kalau bagus kita punya koneksi, dia bisa bantu kita, gitu. Kita bantu kita, artinya bukan menggeser hak, tapi paling tidak begitu informasi kita dapat lebih dulu, lebih cepat kita melakukan proses. Gitu. Masalah harga, masalah banyak, itu kan relatif cash flow kita. Gitu. Banyak-banyaklah bergaul teman-teman semua, karena itu penting. Kalau kita nggak bergaul, kita nggak tahu besok itu kita butuh apa, kita akan minta saran ke siapa, gitu kan. Kalau nggak kita membuka diri, begitu juga sharing-sharing juga ke teman-teman, ya bukan menjadi sok, saya tahu ini segalanya, nggak juga. Kita juga bantu teman-teman, ini kesusahan kita cari. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya. Kita selalu bergantung sama orang, gitu kan. Bergantung sama orang. Jadi, mau nggak mau kita harus ketika perjalanan sebuah bisnis, perjalanan proses, itu kita harus mencari, oh ini, kita ajak bina hubungan. Bukan berarti juga nanti jadi parasit di situ, enggak. Kita bina hubungan itu take and give. Ya mungkin sekarang kita butuh, tapi jangan juga pelit. Ya sekarang diminta gitu kan, enggak, saya punya. Suatu saat kita pasti butuh mereka. Intinya gitu. Terima kasih, Mbak. Luar biasa, luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, masih banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita sudah mau habis. Satu hal yang buat saya merasa kagum adalah banyak sebenarnya teori yang kita bisa pelajari yang mungkin kita semua belum tahu, tapi lebih banyak lagi yang kita bisa pelajari dari pengalaman di lapangan. Ya, pengalaman di lapangan itu tidak ada gantinya ibaratnya. Ada masih banyak pertanyaan, tapi mungkin kita hubungan kita tidak berhenti hanya sampai di acara ini saja. Kita masih ada WhatsApp group yang terbuka, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi tidak hanya kepada narasumber ya, tapi juga satu sama lain, bolehlah kita mulai saling sharing-sharing, karena seperti salah satu yang saya dapatkan hari ini, network itu penting, berbagi-bagi dan sharing-sharing itu penting supaya kita semua sambil semakin memperkaya ilmu kita dan kita semakin bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi melalui profesi kita di kefarmasian. Oke, sekian saya tutup dulu sesi panel diskusi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Ibu Rati, Pak Komang, dan Pak Purnaya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih buat moderator dan juga para narasumber yang luar biasa sekali. Saya yakin, kita semua yakin setelah webinar ini selesai,